Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal, seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat, total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menu makan bergizi gratis mendapat kritikan keras dari Dr. Tan Syakian. Ahli gizi tersebut menyayangkan penyajian olahan burger hingga spaghetti dalam MBG. Mulai ya. Lalu penghabisan Dokter dan ahli gizi Dr. Tan Syakian mengkritik menu MBG di beberapa daerah yang menghadirkan burger hingga spaghetti. Dr. Tan tidak habis pikir atas menu-menu yang disajikan itu. Dr. Tan heran saat anak-anak Indonesia justru dikenalkan pada olahan dari gandum yang tidak tumbuh di Indonesia. Padahal hasil bumi Indonesia melimpah dan bisa diolah menjadi makanan sehat. Yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti. Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) sebagai lembaga baru. Revisi 84 pasal ini selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR. Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BUMN yang merevisi 84 pasal untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR. Penambahan kewenangan dalam mengoptimalkan peran BUMN serta pengaturan dividen saham serta dwi warna yang dikelola atas persetujuan Presiden. Ketentuan lainnya adalah larangan rangkap jabatan bagi menteri maupun wakil menteri di organ BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menuju dibawanya revisi ini ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna DPR dengan pokok utama revisi diantaranya pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) sebagai lembaga baru. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Ya. Kedua, jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BPBUMN. Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk diberikan persetujuan dalam forum pembicaraan tingkat 1 ke pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan pada forum paripurna yang akan datang. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.
Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Badan penyelenggara badan usaha milik negara, badan penyelenggara BUMN. Isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah setelah sebelumnya fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN saat ini masih terus dilakukan antara DPR RI dan pemerintah. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Direktur Next Indonesia Center Heri Gunawan berharap jika nanti Kementerian BUMN diturunkan menjadi badan penyelenggara BUMN tidak dilebur dengan BPI dan Danantara. Pasalnya, kedua lembaga atau badan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Menurut Heri Gunawan, jika peleburan dua lembaga tersebut terjadi, maka akan memperlambat jalannya operasional BUMN. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan korporasi diyakini akan lama diambil. Pemerintah juga diminta mulai menghentikan keterlibatannya pada BPI Danantara atau BUMN karena secara kelembagaan merupakan lembaga private. Hal ini dapat menghindari kecemburuan dari para pelaku usaha lainnya yang notabene mengharapkan adanya insentif atau suntikan dana dari pemerintah. Badan penyelenggara BUMN serta BPI dan Danantara itu tidak boleh dilebur. Sebaiknya jangan disatukan. Karena tadi karakternya sudah berbeda. Nanti ujung-ujungnya adalah BUMN akan berjalan lambat. Lama dalam mengambil keputusan korporasi. Kemudian buat pembagian wewenang, tugas, dan fungsi antara BP BUMN dengan BPI dengan Danantara yang menjadi firewall dan itu harus tegas. Sebagai contoh, BP BUMN cukup mengurusi BUMN yang berbadan hukum misalnya BLU atau yang sejenisnya. Tapi BPI dan Danantara itu yang mengurusi BUMN yang memang berorientasi profit. Kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung tak gentar hadapi pra-peradilan Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019 hingga 2024 ini mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan tersangka korupsi laptop. Usai ditetapkan tersangka korupsi laptop, mantan Mendikbudristek Nadiem ajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Nadiem tidak penuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Kejagung pun tak gentar hadapi pra-peradilan, sementara terkait bukti yang ditanyakan kuasa hukum, Kejagung menyebut akan membahasnya di persidangan. Pertama itu sudah masuk ke materi pokok perkara, ya. Yang jelas itu nanti dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Selain kasus korupsi laptop, saat ini Kejaksaan Agung menangani sejumlah kasus lainnya. Langkah Kejagung yang menindak tanpa pandang bulu pun mendapat apresiasi Mendagri. Sekarang kan trennya juga Kejaksaan dengan baik ya. Nah, kita harapkan akan lebih baik sehingga menciptakan tim kompetitif di antara anggota yang puluhan ribu itu akan berpengaruh sekali. Sehingga kinerja Kejaksaan insya Allah akan lebih baik lagi. Jadi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ini harusnya terus dilakukan. Jadi ada reward dan ada punishment juga gitu. Nadiem Makarim sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025. Ia pun langsung ditahan selama 20 hari sejak ditetapkan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat korupsi ini, negara merugi lebih dari 9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.